Bagi masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Tengah, nama Ganjar Pranowo tentu bukan nama asing bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Tujalkan. Pada video kali ini saya akan mengabarkan sosok pejabat, yakni Gubernur Jawa Tengah. Gimana ya? Ya nggak gimana ya, kayak gini. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video menggambar seperti ini, maka jangan sungkan untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Jika teman-teman ingin berlangganan dan mensupport channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Bapak Ganjar Pranowo, beliau telah menjadi sosok yang berpengaruh bagi perkembangan Jawa Tengah, di mana Ganjar Pranowo ini telah menjadi gubernur Jawa Tengah yang telah memberikan banyak pengaruh positif bagi Jawa Tengah. Bila Anda penasaran dengan sosok inspiratif bagi masyarakat Jawa Tengah ini, berikut beberapa ulasan mengenai Bapak Ganjar Pranowo Jawa Tengah. Jalan pendidikan Bapak Ganjar Pranowo Jawa Tengah. Bapak Ganjar Pranowo merupakan salah satu masyarakat Jawa Tengah yang dilahirkan di Karanganyar pada tanggal 28 Oktober 1968 dari pasangan Bapak Pamuji dan Ibu Sri Suparmi. Beliau mengenyam pendidikan pertamanya di SD 1 Kutoarjo dan kemudian beliau melanjutkan pendidikan menengah di SMP 1 Kutoarjo. Setelah berhasil lulus dari SMP, beliau melanjutkan pendidikan dengan bersekolah di SMA Bob KRI Yogyakarta. Dan setelah lulus, beliau kembali melanjutkan pendidikannya dengan masuk ke universitas terkemuka di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada, dengan masuk ke Fakultas Hukum. Saat beliau berkuliah di Universitas Gadjah Mada, beliau telah mengaktif di berbagai organisasi kampus yang membuat jiwa kepemimpinannya semakin terasa. Beberapa organisasi kampus yang diikuti oleh Bapak Ganjar Pranowo antara lain Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, serta Mapagama atau Mahasiswa Pencinta Alam Gadjah Mada. Dan setelah berhasil lulus dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Ganjar Pranowo Jawa Tengah kembali melanjutkan pendidikannya dengan masih ke Universitas Indonesia dan mengambil pasca sarjana ilmu politik. Perkembangan Ganjar Pranowo Jawa Tengah di dunia politik. Perkembangan karir politik Bapak Ganjar Pranowo Jawa Tengah dimulai saat beliau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beliau berhasil menjadi anggota DPR Republik Indonesia tahun 2004 dengan menggantikan rekannya yaitu Jacob Tobing yang ditunjuk oleh PDIP untuk bertugas sebagai duta besar di Korea Selatan. Dan pada periode 2009 sampai 2014 beliau berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI dengan menjabat sebagai wakil ketua Komisi 2 untuk urusan dalam negeri. Namun beliau tidak melanjutkan masa tugasnya karena beliau memilih untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan pada pemilihan calon gubernur di tahun 2013, beliau terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah dengan didampingi oleh Heru Sujatmoko sebagai wakil gubernur. Beliau berhasil memenangkan pemilihan gubernur Jawa Tengah dengan memperoleh suara sebanyak 48,82%. Dan beliau berpeluang untuk kembali melanjutkan kepemimpinannya karena beliau kembali mencalonkan diri sebagai gubernur pada tahun 2018 sampai 2013. Bapak Ganjar Pranowo, gubernur yang peduli pada pengusaha. Sejak masih dicalonkan sebagai gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memang sudah menunjukkan kepeduliannya pada para pengusaha yang ada di Jawa Tengah. Hal ini dapat terlihat pada sebuah forum yang dihadiri oleh beberapa ketua Kadin se-Jawa Tengah serta organisasi profesi yang lain seperti Gapensi, Apindo, REI, dan lain-lain. Di acara tersebut, Bapak Ganjar Pranowo berujar akan membuka komunitas seluas-luasnya pada para pengusaha dan membantu permasalahan yang dihadapi. Beberapa persoalan yang disampaikan di forum diantaranya mengenai pajak yang terlalu tinggi, pengurusan sertifikat tanah yang lama serta mahal di APBN,
hingga pengurusan izin yang masih berbelit-belit di kota atau kabupaten. Jawa Tengah menurut Gubernur Ganjar Pranowo memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk bisa dikelola. Pariwisata yang dikelola dengan sangat baik bisa menumbuhkan para pelaku usaha yang kecil hingga besar, baik itu industri, jasa maupun kreatif. Maka dari itu, Bapak Ganjar hendak mengajak warga masyarakat Jawa Tengah agar lebih mandiri serta berharap industri maupun usaha yang sudah berjalan akan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Koperasi berperan penting sebagai penyedia lapangan kerja. Masih dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, Gubernur Jawa Tengah yakni Bapak Ganjar Pranowo juga berfokus pada koperasi. Menurutnya, koperasi memiliki peran yang cukup penting untuk menumbuhkan entrepreneur dan wirausaha sehingga lebih mandiri dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Setiap muncul satu UMKM maka akan terserap 2 hingga 3 tenaga kerja baru. Apalagi kini Jawa Tengah telah memasuki bonus demografi yang artinya membutuhkan tenaga kerja semakin banyak. Bang, kenapa jadi bahas tentang politik, Bang? Ya, saya juga nggak tahu, daripada videonya kosong cuma musik-musik doang. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai dengan selesai.